Suhu tubuh Chandra berangsur-angsur turun, namun suhu kasih sayang di antara keduanya terus meningkat. Chandra saat itu juga seorang pria muda yang penuh gairah pada saat itu, jadi dia tidak memegangnya sekaligus, jadi dia memanfaatkan kesempatan sempurna itu untuk menggunakan tubuhnya yang baru saja pulih dari penyakitnya untuk mengambil Reni pertama kali. Tentu saja, meskipun Reni setengah mendorong dan setengah menarik, tetapi jauh di lubuk hatinya juga sepenuhnya sukarela. Meskipun Chandra tidak ada hubungannya, dia baik-baik saja dan suka menyombongkan diri dan melakukan, tetapi dalam tulangnya, dia sebenarnya adalah karakter yang membosankan. Sekarang tiba-tiba menyebutkan masa lalu dengan serius, hanya dengan sengaja mencoba menarik atmosfernya. Menurutnya, yang terbaik adalah mereproduksi suasana asrama anak laki-laki di villa ini. Itu akan bagus untuknya. Begitu dia mengatakan ini, kulit pucat Reni tiba-tiba berubah menjadi kemerahan. Bagaimanapun, Reni adalah seorang wanita. Pada saat ini, dia secara alami merasa malu dan tak tertahankan dan mengingat kembali tahun lalu, pemandangan yang tak terlupakan di kedalaman ingatannya, tanpa sadar muncul di benaknya sendiri. Namun, dia malu untuk memberikan respon yang positif. Bagaimanapun, hal semacam ini memang agak terlalu ambigu. Chandra sebenarnya menahan sedikit keburukan di dalam hatinya. Dia sengaja mengungkit masa lalu, hanya untuk melihat rasa malu Reni. Karena menurutnya, semakin pemalu Reni, semakin banyak bukti bahwa dia masih mencintainya di dalam hatinya. Melihat Reni tidak berbicara, dia buru-buru tertawa dan bertanya, "Reni, kenapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu lupa saat kamu pergi ke asrama untuk merawatku? Apakah kamu ingin aku membantumu mengingat kembali kenangan itu?" Reni malu dan cemas, dan berkata dengan tergesa-gesa, bukankah kamu mengatakan untuk membasahi handuk untukku? Cepat pergi." Meskipun Chandra merasa sedikit kecewa di hatinya, dia masih berpura-pura tiba-tiba tercerahkan, menepuk kepalanya, dan berseru, lihat otakku, melindungi ingatan masa lalu, dan melupakan bisnis di muka." Setelah berbicara, dia buru-buru berkata lagi, "Reni, kamu duduk dan tunggu aku dulu, aku akan memberimu handuk basah." Reni buru-buru berkata, "Ada kamar mandi di lantai pertama. Belok kiri di depan." "Oke." Melihat Chandra berbalik dan pergi ke kamar mandi, Reni akhirnya lega. Sebenarnya, tujuan Chandra sangat jelas baginya. Sejujurnya, Chandra bukan hanya pria pertamanya tetapi juga pria yang paling dia cintai dalam hidupnya. Jadi dia secara alami memiliki beberapa ilusi dan harapan untuk Chandra di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang telah mengenyam pendidikan tinggi dan telah menjadi wanita yang layak sepanjang hidupnya. Dia tahu bahwa meskipun Chandra dan Rika telah berpisah, pandangan mereka tentang pernikahan masih ada. Berdasarkan ini, dia merasa bahwa dia tidak bisa membuat kesalahan yang berprinsip. Meskipun Rika tanpa malu-malu menggunakan tubuhnya untuk mengintervensi dirinya dan perasaan Chandra, dia tidak mau melakukan hal yang sama. Saat dia mendesah di dalam hatinya, Chandra sudah berjalan dengan handuk basah. Chandra menyeka dahinya dengan handuk basah, dan berkata, "Reni, aku membelikanmu makan malam yang bisa dimakan. Setelah beberapa saat, aku akan membantumu kembali ke kamar dan berbaring di tempat tidur. Lalu aku akan memberimu sesuatu. Lagi pula, kamu sudah minum obat anti demam, aku yakin tidak butuh waktu lama sampai demamnya hilang." Reni mengangguk, "Terima kasih atas kerja kerasmu, Chandra. Sejujurnya, aku sangat lapar. Aku belum makan banyak sepanjang hari." Chandra buru-buru berkata, "Hei, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu seharusnya memberitahuku begitu kamu jatuh sakit. Jika aku tidak bertanya kepadamu di WhatsApp, kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya." Reni berkata, "Aku juga tidak ingin mengganggumu.
Aku pikir aku bisa bertahan. Aku tidak berharap itu menjadi lebih buruk. Chandra menghela napas dan berkata dengan penuh kasih sayang, jika kamu memiliki sesuatu seperti ini di masa depan, kamu harus memberitahuku secepat mungkin. Aku pasti akan datang ke sini secepatnya. Oke, Reni mengangguk dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Okelah, kalau begitu. Chandra merasa puas dan berkata, ngomong-ngomong, Reni, di mana pengukur suhumu? Aku akan mengukur suhumu lagi untuk melihat apakah sudah menurun. Reni mengangguk, menunjuk ke termometer di atas meja kopi, dan berkata, sebelum kamu datang, aku sudah melakukan tes lagi. Tetapi aku benar-benar tidak memiliki kekuatan apapun di tubuhku. Aku tidak bisa mengguncang termometernya, jadi, tolong bantu aku untuk melakukannya. Chandra buru-buru mengulurkan tangan dan meraih termometer di tangannya. Sambil menggoyangnya, dia berkata dengan sedih, "Hei, aku benar-benar tidak tahu bahwa Paul sedang dalam perjalanan bisnis. Kalau tidak, aku pasti sudah lama datang menemuimu. Kamu sakit di rumah." Saat dia berkata, dia menyerahkan termometer yang diserahkan ke Reni, dan berkata, jepitkan dengan cepat. Lain kali, aku akan membeli termometer elektronik untuk menghindari ketidaknyamanan bagimu. Begitu dia menyelesaikan kata-kataannya, dia teringat sesuatu, dan buru-buru mengubah kata-katanya, jangan beli yang elektronik. Yang elektronik tidak seakurat merkuri. Jika kamu tidak bisa menggoyahkannya sendiri, tanya aku dan aku akan membantumu. Reni segera mengangguk. Dia secara alami sangat senang dengan perhatian Chandra di dalam hatinya, terutama ketika dia sakit, dia tiba-tiba tidak tahu di mana rasa ketergantungan itu tumbuh. Jadi dia berkata dengan sedikit malu, terima kasih, Chandra. Chandra lalu tersenyum dan berkata, kamu masih harus mengucapkan terima kasih kepadaku? Bukankah kamu dulu menjagaku seperti itu? Ketika Reni mendengar ini, wajahnya memerah. Dia berbisik tanpa daya, ini semua tentang biji-bijian tua dan busuk, jadi jangan selalu membicarakannya. Begitulah cara kerjanya. Chandra berkata dengan emosional, aku tidak akan melupakan apa yang terjadi hari itu, bahkan jika aku mati. Aku ingin memberitahumu selama bertahun-tahun sehingga aku tidak punya kesempatan. Aku akhirnya mengambil kesempatan. Kamu tidak membiarkanku. Mengatakan, Reni juga berkata tanpa daya, aku tidak membiarkanmu mengatakan, aku. Berbicara tentang ini, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan topik ini, jadi dia menghela nafas dan berkata, hei, aku hanya berpikir jika kamu lari kepadaku selarut ini, Rika pasti akan marah jika dia tahu, atau kamu harus cepat kembali. Jangan sampai Rika tidak bahagia. Ketika Chandra mendengarnya menyebut Rika, dia mendengus dingin, dan berkata, jangan sebutkan tikus itu di depanku. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin kami berdua menjadi seperti sekarang? Mungkin kita berdua sudah menikah dan punya 2 atau 3 anak. Reni tersenyum tak berdaya dan berkata dengan serius, beberapa hal adalah takdir, dan Rika mungkin tidak benar-benar harus disalahkan. Tentu saja itu dia, Chandra berkata dengan kesal. Aku membencinya selama aku memikirkanmu selama ini. Setelah itu, Chandra melambaikan tangannya dan berkata, oke, mari kita tidak menyebut dia lagi. Terlalu mengecewakan untuk menyebut dia, Rika berkata, aku kira jika aku beristirahat di tempat tidur sebentar, aku akan pulih secara perlahan. Jika kamu memiliki masalah di rumah, kamu harus kembali lebih cepat untuk menghindari masalah. Chandra tidak menyangka bahwa ketika dia tiba di rumah Reni, dia tidak sabar untuk membiarkannya pulang. Ini membuatnya sedikit terluka. Namun, dia dengan cepat menyalahkan semua ini pada Rika, dan berpikir, Reni ingin aku kembali. Ini jelas bukan karena dia tidak ingin berbicara denganku, tapi dia takut pada Rika sialan itu. Wanita bau seperti Rika benar-benar menghantuinya di mana-mana. Sekian dulu ya video kali ini.
Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.